Halo guys, welcome to my YouTube channel dengan aku Sela. Hari ini aku akan share ke kalian barang-barang perlengkapan ibu dan bayi yang sudah terlanjur aku beli tapi hanya kepake beberapa kali aja, 1 atau 2 kali aja, atau bahkan mungkin ada yang nggak kepake sama sekali. Oke, kita akan bahas di video kali ini. Pertama kita akan bahas perlengkapan momsnya dulu, setelah itu kita akan bahas perlengkapan babynya. Oke, untuk barang pertama aku punya ini namanya nipple shield. Ini kalau misalnya moms yang baru punya bayi gitu ya, terus bayinya nggak mau menyusui secara langsung, biasanya tuh pakai ini ya, pakai salah satu optionnya tuh bisa pakai ini untuk mancing anaknya mau menyusui secara langsung gitu ya. Nah, aku beli ini dengan harapan mungkin kalau pakai ini babyku mau menyusui langsung, tapi ternyata pakai ini pun dia tetap nggak mau gitu ya. Ini aku belinya di Shopee dengan harga 110.000 dan ini hanya kepake 2 kali aja. Barang selanjutnya ada apron menyusui. Ini apronnya. Sebenarnya kalau untuk ibu-ibu yang menyusui secara langsung, ini tuh sebenarnya kepake ya. Cuman karena ya itu tadi yang aku bilang, babyku nggak mau menyusui langsung. Terus aku pernah pakai ini 2 kali. Ini tuh pas pakai ini babyku tuh di dalam keringatnya tuh sampai banyak karena bahannya tuh panas gitu. Jadi makanya babynya tuh nggak betah mungkin ya Pak kalau pakai ini. Makanya ini nggak kepake, cuman kepake beberapa 1 atau 2 kali aja. Jadi kalau menurut aku moms kalau misalnya mau nyari apron, carilah apron yang bahannya tuh adem, bahannya bagus ya, supaya momsnya juga nyaman, babynya juga nyaman. Harganya sekitar 40 ribuan. Aku juga beli di Shopee, tapi sekali lagi kalau moms mau beli apron, carilah apron yang bahannya nggak panas gitu ya. Next kita langsung ke barang babynya, dan ini agak banyak. Kalau barang aku sih yang nggak kepake hanya 2 tadi ya, apron sama nipple shield itu. Untuk barang pertama ada handuk. Sebenarnya bukan ini sih handuknya udah aku pakai ya, warnanya udah lumayan nggak karuhan, tapi itu handuk dari merek, dari brand yang terkenal, lumayan terkenal. Kenapa itu handuk nggak kepake? Karena handuk itu tuh bahannya menurut aku, menurut mama aku juga, itu bahannya tuh untuk baby newborn itu nggak bagus, agak kasar. Padahal itu satu brand yang terkenal, makanya aku nggak akan sebut brandnya apa dan aku nggak akan tunjukin handuknya. Karena kalau aku liatin pasti kalian tahu itu dari brand apa gitu ya. Waktu itu aku belinya online lewat Shopee juga. Jadi kan kalau kita beli lewat Shopee, lewat online, bahannya kan kita nggak bisa pegang langsung ya. Pas datang ternyata bahannya tuh agak kasar. Untuk baby newborn itu menurut aku sih agak kasar, makanya aku nggak tega ya pakein handuk itu. Handuk itu aku beli dengan harga 70.000. Jadi menurut aku ya mams, kalau misalnya kalian mau cari handuk atau bajunya bayi, mending cari ke toko langsung, ke store-nya langsung, supaya kalian bisa pegang bahannya seperti apa, tingkat kelembutannya seperti apa, karena kan kalau newborn kan sensitif ya. Untuk barang kedua, aku punya bantal anti peyang. Aku akan tutup mereknya. Ini juga dari brand terkenal, dan menurut aku ini tuh lumayan mahal juga untuk bantal baby. Cuman memang kalau ini bahannya tuh kainnya ini tuh lembut gitu ya, untuk baby newborn tuh rasanya kayak nyaman gitu. Cuman kalau pas malam ya, misalnya babyku lagi menyusuin, ini kan bantalnya agak rata gitu ya, jadi aku harus pakai bantal lain. Kalau pas babynya minum susu, aku harus ambil bantal lain yang agak lebih tinggi, karena aku takut ya, aku sendiri takut kalau babynya minum susu di bantal yang rata gini. Cuman aku nggak tahu ya, mungkin ada moms yang beli bantal peyang mungkin yang kepake, tapi kalau untuk aku ini tuh cuman kepake sebentar banget kepakainya. Terus harganya di Shopee ini aku beli 199.000. Bantal-bantal biasa aja untuk baby newborn itu udah bagus sih menurut aku. Untuk produk selanjutnya, ini bukan karena barangnya yang kurang bagus, tapi memang ini tidak diperbolehkan oleh dokter. Kalian pasti udah tebak-menebak, ini adalah gurita. Ini aku udah pernah kasih tahu di video aku yang sebelumnya tentang perlengkapan baby. Ini tuh mending nggak usah, karena ini pasti nggak akan kepake. Ini bukan kepake 1-2 kali,
Tapi ini sama sekali nggak kepake karena nggak boleh memang ya sekarang baby newborn pakai yang kayak gini, nggak bagus, sama dokter juga nggak boleh. Jadi untuk kalian yang baru mau lahiran, mending nggak usah deh beli ini, nggak usah. Next, aku juga sempat beli ini mams, kalian udah tahu dari bentukannya. Ini bukan untuk newborn lagi, tapi untuk baby yang udah mulai merangkak. Aku beli ini waktu babyku itu pokoknya mulai merangkak ya, dia mulai kesana kesini. Nah, aku beli ini karena aku takut dia pas lagi duduk nggak kuat terus dia jatuh ke belakang gitu ya, supaya kepalanya nggak terbentur gitu ya maksudnya aku. Tapi ternyata babynya memang mau pakai 1-2 kali, tapi dia pakai sebentar dia mau dicopot. Bahannya sih tebel, bagus, cuman ya itu babynya yang nggak mau. Aku beli ini di Shopee dengan harga 42.000. Jadi mungkin moms yang mau beli ini, aku saranin pastikan babynya kalian tuh suka pakai topi ya. Maksudnya kalau dia pakai ini sekiranya dia nggak mau lepas, karena kalau babynya nggak nyaman, ujung-ujungnya kayak aku nggak akan kepake. Oke, untuk produk selanjutnya masih dengan cerita mengasihi aku, bagaimana perjuangan aku untuk kasih asih ke baby aku. Nah, waktu masa-masa asihku melimpah-limpah, aku beli ini botol untuk taruh ASI dan disimpan di freezer. Ya, ini aku beli ada 8 botol. Tadi yang aku udah cerita, baby aku nggak mau kan mengasihi langsung. Akhirnya ASI aku mampet ya. Terus setelah ASI aku mampet, pastinya ini nggak kepake. Jadi ini hanya kepake 1 bulanan gitu ya. Untuk kalian yang mau beli tempat ASI untuk simpan di freezer, mending beli yang plastikan ya mungkin. Ini aku dulu belinya ada 8 dan sampai sekarang udah nggak kepake. Aku juga bingung ini mau dipakai untuk apa ya. Terus aku belinya juga di Shopee. Untuk botol ASI ini aku kan beli 8 itu harganya 47.900. Kita lanjut ke produk MP ASI. Nah, waktu baby aku masih sekitar umur 7, 8, 9 bulan, itu kan aku misal masak MPASI itu kan, misal aku masak hari ini, aku masak untuk 2 hari. Jadi aku nggak usah masak besoknya. Penyimpanan makanannya aku belilah ini di Shopee. Aku nggak akan sebut brandnya apa. Ini bukan karena ini ya, bukan karena produknya ini yang pecah atau apa, bukan. Tapi karena ini kekecilan. Jadi ini hanya kepake 1 kali apa 2 kali gitu ya, terus sudah nggak kepake lagi. Akhirnya aku beli yang baru. Yang aku beli sebagai penggantinya ini, itu tuh agak besar kan, jadi sampai sekarang pun kalau aku pergi-pergi aku tetap masih pakai itu gitu ya. Mungkin kalau mau beli tempat penyimpanan MPASI, mams bisa beli yang agak besaran, bisa dipakai agak lama juga. Terus yang aku nggak suka juga dari ini, gampang kebuka tutupnya ya. Nah ini kayak gini jadi mungkin mams dipertimbangkan lagi ya kalau mau beli yang tutupnya modelnya kayak gini. Untuk produk selanjutnya aku punya ini penghangat susu ya, kayak tadi yang aku bilang. Jadi ASINya kan disimpan di kulkas, ditaruh di sini, bisa dihangatkan di sini sebenarnya pakai alat ini. Ini sebenarnya bukan dibeli, cuman ada yang ngasih. Ini nggak kepake sama sekali, bukan karena barangnya yang nggak bagus. Ini bagus sih menurut aku. Kalau untuk manasin ASI gitu ya bisa, di mobil juga bisa. Jadi nggak bingung ya kalau misalnya pas traveling. Cuman berhubung anakku minum susu formula, jadi nggak perlu dihangatkan, dia kan bikin pasti hangat gitu ya. Untuk produk yang terakhir, karena ini produknya agak besar, jadi aku kasih gambarnya aja di sini. Produk untuk masak MPASI, tapi karena slow cooker yang ini tuh aku mungkin nggak tahu ya cara pakainya, cuman aku pakai sampai 7 jam 8 jam itu nggak mateng-mateng, mungkin karena bahannya yang tebel. Cuman kalau aku lihat di YouTube reviewnya orang-orang, kalau pakai yang kayak gini mending kayak misalnya ada acara di rumahnya kalian, misalnya kayak rawon, taruh di situ, dicolok, jadi akan tetap hangat. Mungkin mams kalau mau beli slow cooker gini untuk masak MPASI, mungkin bisa beli yang agak kecil, lebih praktis juga dibawa kemana-mana. Oke, itu aja produk-produk yang udah terlanjur aku beli atau udah ada di aku tapi malah nggak kepake. Semoga video ini bisa membantu. Intinya dari video ini, kalian kalau mau beli sesuatu untuk
baby, untuk keperluan newborn, harap dipertimbangkan misalnya ini kepake apa enggak. Udah beli mahal-mahal terus nggak kepake gitu ya. Oke, semoga video ini membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, pertama kita akan analisa perlengkapan ibunya dulu, terus to be mungkin hari ini, apa sih? Karena ya ampun ini sebenarnya, cuman karena kok cuman terus sih.